قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mendakwahkan yang baik dan kemungkinan kekinian bahwa menikah di usia muda itu menambah kekecehan? Ada seorang pemuda di tengah-tengah masih ada yang menganggap bahwa pacaran itu sah-sah saja, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Saya nggak mau ngebahas hukum pacaran, tapi saya ngebahas efek. Pertama yang harus coba kita bangun dulu keyakinan bahwa Islam itu, syariat Allah itu adalah solusi dalam hidup kita, bukan beban. Termasuk pernikahan. Pernikahan itu solusi, bukan beban. Jadi kalau kita sampai berpikir nikah itu beban, nikah itu tanggung jawab, nikah itu banyak amanah, nikah itu bayar listrik, nikah itu bayar kontrakan. Emangnya kalau kita sendiri nggak bayar listrik dan kontrakan? Emangnya kalau kita sendiri kita puasa nggak makan-makan? Terus pasangan kita nggak bayar listrik dan kontrakan di kos-kosannya? Emangnya dia nggak makan? Kita sama-sama manusia, kita makan, pasangan kita juga makan. Kita bayar kontrakan, dia juga bayar kontrakan. Nggak ada yang berubah loh statusnya. Dan Islam mensyariatkan pernikahan itu bukan sebagai beban, karena kaidah yang paling dasar dalam Islam itu apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Itu kaidah dasar dalam agama. Allah pengen memudahkan kita. Termasuk pernikahan itu kemudahan. Cuman syaitan yuwaswisu fi sudurin nas, mewas-wasa kita dengan takhwif, ditakut-takutin. Sehingga kesannya pacaran itu lebih aman daripada menikah. Terutama buat cewek, menikah itu jauh lebih aman daripada pacaran. Terutama buat cewek ya, jauh lebih aman. Apalagi dan berlaku juga untuk cowok. Tapi khususnya buat cewek, menikah itu jauh lebih aman. Makanya jangan terlalu dalam keterlibatan hubungan kita kepada seorang cowok kalau belum halal. Kenapa? Kita meresikokan banyak hal. Mending berstatus habis diputusin jomblo lagi Ustaz daripada janda. Enggak. Di sisi Allah itu lebih utama menjadi janda daripada jadi jomblo habis diputusin tapi udah ngapa-ngapain. Karena janda itu terhormat. Dia menyerahkan tubuh dan hatinya dengan cara yang elegan, dengan cara yang halal, dengan cara yang bersih dan suci. Sementara kalau kita pacaran dengan cara yang kotor, dengan cara yang aib, dengan cara yang Allah nggak suka. Dan gimana pun nauzubillah kalau ada janda, mungkin dia janda muda baru menikah beberapa hari atau beberapa bulan bercerai, itu lebih baik tetap daripada orang yang pacaran. Jadi jangan membuli orang-orang yang mungkin tidak mampu mempertahankan pernikahan dalam waktu yang lama. Karena gimana pun mereka sudah berusaha melakukan yang Allah suka, walaupun kemudian mungkin ada sedikit ujian tidak mampu bertahan. Setidaknya mereka udah try dan do yang paling best yang mereka bisa. Effortnya udah luar biasa. Jadi jangan menghakimi, membuli, baru 2 bulan, 3 bulan menikah udah cerai, nggak keren apa segala macam. Masih lebih mending mereka daripada yang kemudian udah menyerahkan tubuhnya dengan cara yang tidak elegan dan tidak terhormat, kemudian diputusin. Itu nggak banget. Maka teman-teman, kita yakini dulu bahwa syariat Islam itu solusi. Syariat Islam itu mudah, syariat Islam itu sempurna, nggak ada celah kekurangan di dalamnya. Sehingga kita yakin bahwa gimana pun nggak bisa dibandingin. Pacaran sama menikah itu bukan perbandingan. Yang ada perbandingan nikah muda atau nikah nanti aja, itu boleh dibandingin. Karena dua-duanya halal. Nggak boleh membandingkan yang halal dengan yang haram. Karena kita nggak boleh istikharah antara dua hal pilihan, satu halal satu haram, itu nggak perlu istikharah. Gua pacaran atau nikah ya? Salat istikharah dulu deh. Nggak ada itu. Istikharah tidak berlaku untuk dua hal yang satu halal, satu haram, tidak berlaku. Dia hanya berlaku untuk dua-dua yang halal. Cuman kita bingung mana yang lebih pas buat kita. Jadi kalau mau membandingkan, jangan nikah atau pacaran, tapi nikah muda atau nikah nanti. Nikah usia cukup atau nikah usia lanjut. Itu boleh ngebandingin, karena dua-duanya baik, dua-duanya halal. Tapi kalau nikah dengan pacaran nggak perlu dibandingin. Ini mencuri atau bekerja ya, itu nggak perlu istikharah. Ini buka jilbab demi karir atau pakai jilbab dengan karir nanti akan beresiko. Nggak perlu istikharah, karena itu yang satu halal, yang satu haram. Tidak berlaku istikharah dalam pilihan seperti itu. Jadi pertanyaannya juga mungkin sudah keliru nih, kita luruskan sedikit. Tidak membandingkan antara pernikahan dengan pacaran.
yang dibandingkan antara pernikahan sekarang atau nanti saja setelah lulus kuliah, itu boleh. Dan jawabannya sangat relatif. Kalau buat saya pribadi, karena emang saya salah satu profesi saya ngebully para jomblo, dalam tanda petik artinya memotivasi, ya udah makin cepat makin baik, walaupun bukan berarti tanpa ada prepare, ikhtiar, usaha, persiapan, bukan. Yang jelas kebaikan itu lebih baik disegerakan, kan gitu ya. Dan gak usah khawatir lah, hidup kita itu kan Allah yang jamin. Allah kan yang memelihara kita, bukan mertua, bukan orang tua. Kalau Allah yang memelihara kita sama aja statusnya masih sendiri atau udah punya pasangan, gak ada bedanya. Jadi buat saya sih gak perlu dibandingkan antara pacaran dengan menikah. Yang jelas pacaran setelah nikah itu keren. Saya udah ngerasain. Pacaran setelah nikah itu keren banget. Lebih keren daripada sebelum nikah. Ya gitulah. Ada ketahuan. Pokoknya kalau belum nikah itu semuanya syubhat atau haram kan ya. Nambah-nambah dosa. Ngelihat aja dosa. Kalau udah nikah ngelihat aja pahala. Apalagi ya. Jadi makin kayak tiap hari dapat pahala gitu kan. Nah ini insya Allah. Jadi nggak perlu dibandingkan. Hanya masalah mana yang lebih cocok buat kita. Bukan mana yang lebih utama sekarang atau nanti.